Cinta pada dasarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi cinta yang tidak disalurkan dengan tepat dan tidak dipahami dengan tepat dapat menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. That's why hari ini kita akan membahas dan mengenal apa itu cinta dan bagaimana kita sebagai manusia memahami makna cinta sebenarnya. Hari ini kita akan memulai dengan membahas The Journey of Human Love. You're watching podcast Angkat Bicara, psikologi untuk orang awam. Subscribe for more. Halo Dok. Halo Andre. Gimana kabarnya? Baik banget. Baik banget ya, bersyukur. Thank you banget untuk waktunya. Kita hari ini bisa ngobrol tentang cinta. Ini mungkin gue kayak mikir yang denger tuh bakal kayak wah gila apaan nih? Kayak kalau yang nonton gitu ya, cowok dua pakai baju hitam gitu. Ngomong tentang cinta gitu. Tapi itu justru mengilustrasikan bahwa semua orang butuh cinta gitu. Even kayak kita gitu atau gimana gitu ya. Dan jujur tertarik sih gue. Tertarik banget untuk ngobrol tentang cinta. Karena gue pretty much gak tahu apa tentang cinta gitu. Jadi ya kuranglah pemahaman gue gitu. Dan gue tertarik banget untuk tahu opini dari seorang psikolog kayak lu yang mendalami nih tentang cinta dan seksualitas dan sebagainya gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai ya dengan topik hari ini, The Journey of Human Love. Gimana tuh lu mau mulainya? Oke. Jadi gue mulai gini sendiri. Kalau kita bahas tentang cinta, makna cinta bagi setiap orang tuh kan beda-beda. Betul. Nah, makna tuh apa sih? Makna itu cara kita mengartikan sesuatu. Cara kita memahami sesuatu dan kita menjalani itu. Nah, cinta itu sendiri tuh sangat kompleks, sangat abstrak. Dan kita sebagai manusia sendiri itu belajar cinta pertama kali kapan sih? Makanya judulnya hari ini kan The Journey of Human Love. Jadi cinta itu adalah perjalanan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba lu instan dapat, sesuatu yang tiba-tiba lu tahu gitu. Enggak. Makanya banyak banget orang yang di dalam hubungan percintaannya bermasalah gitu. Dan rata-rata kalau selama gue komunikasi sama teman-teman klien yang bermasalah dengan relationship, itu rata-rata selalu bilang kayak gini. Saya nggak diajarkan gitu loh. Cara mencintai itu bagaimana sih? Cara memahami orang lain itu bagaimana sih? Gitu. That's why cinta nggak bisa kita lepaskan dari proses belajar. Kapan kita pertama kali belajar tentang cinta? Saat kita kecil, ya kan? Nah, gue mau tanya lu nih, Andre. Lu pas kecil dulu sama orang tua nih, lu deketnya gimana sih? Sedekat apa lu sama orang tua lu? Deket. Gue bersyukur gitu bahwa gue waktu kecil itu masa kecilnya menurut gue bisa dibilang di atas rata-rata sih gitu. Bersyukur banget. Ramajanya kita nggak perlu bahas. Ramajanya tapi masa kecilnya gue bersyukur. Memori gue ya, gue sama bapak gue sering gulat di ranjang. Gulat. Oke. Itu sangat-sangat bagus banget untuk perkembangan anak gitu kan. Gue jadi tahu batasan sebagainya. Dan nggak pernah iniin kalau punya mimpi atau apa. So bagus banget. Gue sangat bersyukur untuk itu. So, untuk orang tua gue karena itu. Kalau sama nyokap lu? Juga baik kok. Cuma jujurnya memori yang vivid nggak ada. Gue cuma ingat dulu waktu gue hernia dulu. Jadi gue pretty much hampir mati gitu. Kalau nggak ada nyokap gue mati. Dan ya orang tua gue ya, gue sangat bersyukur dapat kayak mereka sih. Masa kecilnya, remaja nggak perlu dibahas sekarang. Kalau gimana? Gue beruntungnya adalah pas gue kecil, gue tidak dekat sama orang tua gue sama sekali. Nice. Sama sekali tidak dekat. Itu beruntung juga tuh. Beruntung tapi beda ya. Beruntung tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena gue ini anak yang besar dengan pola asuh yang otoriter. Jadi sejak kecil itu gue dibesarkan dengan tradisi. Gue kan orang Sumatera nih, Andre. Orang Sumatera itu kan terkenal keras. Suaranya kalau ngasih tahu anak tuh sangat-sangat kayak marah-marah, kayak orang marah-marah. Padahal sebenarnya biasa aja. Cuman karena memang pembawaannya seperti itu dan culture budaya seperti itu, nah gue dididik sama nyokap gue jadi orang yang tough gitu. Jadi gue bener-bener sejak kecil kalau gue salah, yang nyokap gue lakukan adalah pertama, dia akan teriak pakai bahasa kasar. Kedua, dia akan jewer gue. Atau ketiga, dia akan pukul gue sama sapu lidi. Lu tau gak? Pas kita kecil kan kita suka dipukul tuh. Semakin dikit sapu lidinya, semakin perih. Iya kan? Semakin perih. Kalau makin banyak justru biasa aja gitu kan. Nah itu gue sering tuh dipukul sama nyokap gue. Pakai kemoceng gitu segala macam. Tapi kalau gue inget lagi ya memori gue pas kecil ya. Justru itu membuat gue dulu tuh sempet kepahitan. Kepahitannya tuh kayak ngerasa kok kayak gini ya.
kayak hubungan gue sama orang tua tuh kok kayak yang gue ingat tuh cuma rasa sakit, yang gue ingat tuh cuman memori-memori jelek. Kayak gue nangis terus dulu pas kecil, kayak sedih kenapa gue besar di keluarga kayak gini, kenapa gue itu karena sedikit sharing, gue tuh dari keluarga yang latar belakangnya divorce. Ini salah satu alasan kenapa gue mau jadi psychologist. Dulu gue kan nggak tahu clinical psychologist, dulu belum tahu. Karena waktu awal-awal SMA itu kan cuma tahu psikolog gitu, tapi nggak tahu jenjang pendidikannya apa dan sebagainya. Itu salah satu alasan gue, karena gue, nah nanti kita bahas sedikit, tapi ini motivasi, balik lagi ke motivasi individu. Individu itu ada nature dan nurture. Nah gue itu mungkin nature gue itu dibesarkan dan gue tumbuh menjadi pribadi yang memahami bahwa hidup itu bukan cuman soal bicara masa lalu, tapi apa yang akan lu jalani di masa depan. That's why ketika gue dapat rasa sakit, gue maunya nanti gue punya anak. Ini poin gue ya, kalau gue punya anak, gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain. Sesimpel itu. Gue nggak mau anak gue besar dengan kasih sayang yang terpisah. Gue nggak mau anak gue tuh menderita dalam arti itu dia nggak dapat afeksi, dia tidak dapat afirmasi sama sekali, dia tidak dapat yang namanya apresiasi. Karena gue tidak dapat 3 hal itu pas gue kecil. Karena afeksi yang diberikan keluarga gue tuh bukan afeksi yang gue butuhkan. Karena setiap orang punya afeksi beda-beda. Gue tuh tipe orang yang physical touch deh. Nanti kita bahas 5 bahasa kasih dan sebagainya. Tapi gue tuh suka dipegang, gue tuh suka dielus, gue tuh suka kayak nice, kamu udah coba, atau bisa dipeluk. Makanya kalau pas kecil ya, gue suka jalan pagi, jalan sore gitu sama bokap nyokap. Gue tuh suka tipe anak yang ngerangkul deh. Gue tuh pegang tangan bokap nyokap gue. Tapi mama gue tuh kayak mau nggak mau gitu loh. Kayak lu tau lah rasanya orang tua yang megang tangan lu hangat sama orang tua yang cuman kayak megang biasa doang gitu loh. Nah nyokap gue yang tipe yang megang doang, kesentuh doang gitu. Itu yang buat gue dulu tuh kayak bertanya-tanya, sebenarnya mereka sayang gue gak sih? Mereka menginginkan gue gak sih? Nah karena ini yang juga menarik buat gue, fenomena terjadi di orang Indonesia, di masyarakat Indonesia itu adalah sering sekali orang tua tuh yang ngomong kayak gini, kamu tuh anak dari tong sampah. Lu pernah dengar kayak gitu? Gue gak pernah. Lu gak pernah dengar itu? Gue gak pernah dengar itu. Gue dengar itu dari banyak teman-teman gue. Jadi kayak gini, lu tuh anak pungut. Itu tuh sebenarnya cuma buat mengancam, kayak lu jangan nakal-nakal lagi. Tapi caranya kayak gitu, lu tuh diambil dari tempat sampah. Lu tuh kayak sebenarnya lu tuh bukan anak kandung papa dan mama gitu. Ini itu jokes, just a jokes yang buat nakut-nakutin doang. Itu bukan sebenarnya. Itu it's not real. Dude. Tapi gue mengalami itu. Ketika gue kecil gue mengalami itu. Itu tapi pasti banget bikin orang trauma, bikin anak menyakitkan trauma. Kan? Ya sesuatu yang kayak lu merasa kenapa sih orang tua lu ngomong kayak gini. Dude, itu gue tahu bahwa lu nggak gitu. Oke, sebenarnya gue nggak tahu segitu. Itu tapi good newsnya adalah lu nggak sendiri gitu. Banyak yang ngalamin yang lain gitu. Banyak yang ngalamin yang lain. Itu nggak good sih, tapi bad newsnya adalah gue anak tunggal. Jadi gue ngerasain itu sendiri. Comparison berarti. Gue tidak ada comparison satu, dan gue tidak bisa sharing sama siapapun. Iya. Jadi gue mendam itu sendiri. Pas kecil gue mendam semuanya sendiri. Lu kapan udah bisa mikir kayak gitu? Mikir kayak kok mama nggak ini sama itu tuh? Umur 10 tahun lah. 10 tahun. Umur 10 tahun udah bisa. Terus kan keluarga gue tuh berantem terus lah dulu kan. Ada konflik di keluarga dan sebagainya. Kalau gue remaja fase itu. Pas gue remaja. Oke. That's why dulu ketika gue tuh hidup gue pas kecil itu bener-bener naik turunnya tuh cepet banget. Naik turun cepet tuh maksudnya dari gue tadinya punya keluarga lengkap, punya papa, punya mama gitu kan, tinggal di satu rumah, terus di satu kondisi keluarga gue berantem, gue pindah. Jadi gue dari Sumatera, terus gue pindah langsung ke Jakarta. Nah, tinggal berdua sama mama gue doang. Tapi kondisi itu juga membuat gue secara tidak langsung ditempa. Gue yang tadinya hidup manja-manjaan, kayak apa yang gue mau tuh semua ada, Andre. Kayak dari transportasi, gue ke sekolah tuh gampang banget aksesnya. Sampai Jakarta, gue harus jalan kaki. Dan itu jalan kakinya sampai 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, dan itu panas. Oh, bayangin lah anak kecil yang umur gue waktu itu baru 12 tahun, SMP kelas 1. Dan gue bener-bener gak tahu, buta banget Jakarta tuh kayak gimana. Cuma dikasih tahu aksesnya, lu tinggal jalan lurus, nanti belok, ini sampai gitu sekolah. Nah itu, yang gue tahu itu dulu cuman itu. That's why ketika gue pindah ke Jakarta, yang gue lakukan adalah gue mencari pengakuan. Itu pola gue. Itu gue sadari gitu. Sebagai seorang anak itu gue kayak tipe orang yang
Gue mencari afeksi itu. Gue mencari yang namanya cinta tuh apa sih? Bro, afeksi, afirmasi sama apresiasi. Itu berarti lu yang apresiasi banget gitu ya? Gue ingin mendapatkan apresiasi dan afeksi. Bener. Itu sama sih bro. Iya. Gua waktu denger cerita lu kayak ini sama kayak gue gitu. Pengakuan. Ya. Mungkin pria kayak gitu gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga sih menurut gue. Cuma lanjut bro. Itu pasti ekstrim ya dari dulu tuh. Dia dari yang surga atau apalah gitu. Langsung dibanting ke harus jalan sendiri dan sebagainya. Yang menurut gue lumayan ekstrim adalah kontrasnya. Bukan jalannya, jalan aja. Cuma kontrasnya itu loh. Dan cepet banget gitu kan. Yeah. Mungkin orang bapak lu tuh nggak sekeras nyokap lu dulu. Iya, jadi keluarga gue itu adalah nyokap gue tipe yang pegang kendali. Bokap gue yang nurut. Okay. Nah, bokap gue itu punya keterbatasan, Re. Jadi bokap gue tuh Parkinson. Kalau lo tahu orang dengan Parkinson, yang tangannya tremor, getar, terus Parkinson itu kan nyerang salah satu zat kimia di otak kita, namanya dopamin. Jadi dopaminnya tuh jadi rendah sehingga lu nggak bisa kontrol tubuh lu dan membuat lu tuh mudah untuk kayak motorik lu tuh terganggu lah. Jadi bokap gue tuh kayak robot. Nah itu juga dapat bulian gue. Itu yang membuat gue dulu tuh nggak bersyukur. Ini gue ngomong ya, gue jujur dulu tuh benar-benar kayak merasa bahwa kok keluarga gue tuh kayak gini ya gitu. Gue pernah mempertanyakan itu loh sama sang pencipta. Di titik dimana waktu itu gue sedih banget. Gue kayak ngerasa kok gue nggak dapat figur ayah. Itu satu. Gue nggak dapat figur ayah. Kedua, gue tidak dapat role model dari keluarga sama sekali. Nah role model gue tuh dulu beruntungnya gue adalah gue ketika di Jakarta, gue berada di lingkungan yang memberikan dampak positif. Kayak gue di satu sekolah itu yang agamanya cukup kuat. Di situ gue mengenal Tuhan, gitu gue mengenal ya religiusitas gue ditempa di situ. Literally ditempa di situ. Dan di situ gue memahami bahwa ternyata menjadi manusia yang utuh itu juga memerlukan dasar yang kuat. Gitu. That's why waktu itu gue berusaha sebisa mungkin menguatkan diri gue, membuat gue tuh belajar memahami dan tidak mengulangi hal yang sama yang gue pernah alami. Nah makanya gue bilang manusia tuh ada dua macam, Dre. Satu, dia memakai rasa sakit sebagai cara untuk menjadi individu yang lebih baik, atau dia memakai rasa sakit untuk balas dendam. Nah tinggal pilih lu mau yang mana gitu. Lu mau jadi orang yang memakai rasa sakit membuat hidup lu dan hidup manusia yang nanti ada di sekeliling lu menjadi lebih baik, atau lu memakai rasa sakit itu untuk menyakiti orang lain. That's why cinta itu sekompleks itu. Cinta yang tidak disalurkan dengan baik, tidak dipahami dengan baik, maka dia akan memperlakukan orang lain itu seperti dulu dia dicintai. Nah, dulu dicintai itu kompleks banget, Dre. Sekompleks adalah ada anak-anak yang pas kecil, orang tua tuh ngomong gini, papa pukul lu, mama pukul lu, karena papa dan mama sayang sama lu. Lu pernah dengar itu nggak? Iya, pernah. Ya. Itu pernah. Itu kata-kata yang, itu sering banget gue dengar. Sampai sekarang sering banget gue dengar. Kayak ada yang ngomong, saya pukul anak saya tuh karena saya sayang sama anak saya gitu. Nah, kata-kata yang sama juga dipakai ketika individu beranjak remaja, terus dia menjalin relasi romantis dengan lawan jenis, dia akan ngomong gitu juga dengan pasangannya. Kayak gue pukul lu ya, gue marah-marah sama lu ya, gue maki-maki lu karena gue sayang lu, karena gue nggak mau lu misalnya lu tuh jauh dari gue, karena gue mau lu tuh selalu dekat sama gue. For me itu hanya bentuk pembenaran diri, dan karena dia nggak tahu sebenarnya cara mencintai yang tepat tuh seperti apa sih? Karena yang dia dapatkan seperti itu. Makanya gue pun gak menyalahkan, gue pun gak bilang kalau dia tuh salah gitu. Karena menurut gue kita tuh belajar deh. Kita tuh individu yang belajar. That's why manusia itu kalau mendapatkan contoh yang baik dan dari dasarnya dia adalah individu yang memang punya kemampuan untuk menangkap informasi dengan tepat, dia akan tumbuh menjadi individu yang memanfaatkan potensi dia tuh dengan baik. Tapi kalau tidak, mudah untuk disetir sama lingkungan gitu. Makanya lingkungan tuh society itu menurut gue punya impact yang cukup besar sekali membentuk kepribadian manusia.
gitu. Termasuk soal cinta gitu. Mencintai orang lain, memberikan apresiasi pada orang lain. Kenapa gue bahas tadi keluarga gue? Kenapa gue bridgingnya gue bukai dengan keluarga gue? Karena gue tanya sama lu, Andre, kalau lu jalin hubungan sama seseorang, sama pasangan lu yang sekarang, sama cewek lu yang sekarang, yang masih baru nih ya. Masih baru. Ya, yang masih baru. Lu berapa bulan sama cewek yang sekarang? 2-3 minggu. Serius? 2-3 minggu. Wow. Dan gue belum pernah sebelumnya. Itu dia. This is your first time untuk. Oke. Kenapa itu bisa bahas ntar? Cuma gue tertarik sama ini sih, bro. Lu mau gue pengen dengar kenapa lu bridging yang tadi itu. Kenapa lu bridging dengan yang di awal itu? Iya. Karena ini gue juga mau tanya sama lu. Lu kalau jalin hubungan sama orang, yang lu cari apa? Yang gue cari ada beberapa hal. Yang pertama adalah gue cari penerimaan satu dan rasa sayang. Disayang. Oke, disayang. Dan kayak gue bicara padanya aja. Gue dari dulu gue nggak tahu apakah gue tuh atraktif atau enggak. Gitu. Dan itu gue pengen sih orang bilang kayak lu atraktif gitu. Gue pengen tidur sama lu. Lah, kayak secara implisit tentunya. Kita belum sampai ekstrim. Itu penting buat gue. Gitu. Gue bisa bilang, oh ini nggak penting. Itu penting buat gue. Itu di dalam yang terdalam itu penting buat gue. Gitu. Bisa bikin gue lebih secure. Gitu. Nggak anxious dan kayak dihantam sama tornado emosi negatif tiap kali ada kegagalan gitu. Itu sucks tuh. Dan gue sekarang even sama dia aja ada yang gitu. Jadi gue butuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih keren gitu alasannya, I guess adalah gue pengen teman gulat sih. Teman gulat. Jadi figur yang gue suka namanya Jordan Peterson. Dia bilang hubungan yang baik itu adalah hubungan di mana lu sama pasangan lu bisa bersinergi dan itu menghasilkan lu dan pasangan lu menjadi individu yang jauh lebih baik daripada kalau lu sendiri-sendiri aja. Itu poin yang penting tuh. Dan itu poin tentang leadership dan team building yang gue baru-baru ini paham gitu. So gue pengen itu sih. Dan bersyukur so far gue sama dia ngelakuin itu. Oke, menarik. Kenapa gue tadi nanya itu juga sama lu dan gue bridging dari latar belakang keluarga gue? Karena yang lu bilang benar. Kita sebagai manusia ya, Andre. Ini yang gue sekarang mulai pahami bahwa yang kita butuhkan itu adalah pertama rasa nyaman. Nyaman tuh apa sih? Gitu. Kan nyaman itu kan bagi setiap orang beda-beda ya, subjektif ya. Di dalam nyaman itu tuh ada intimacy. Poin nomor 1. Di dalam nyaman itu tuh ada passion. Nah, di dalam intimacy passion, kita butuh secure, kita butuh aman, kita butuh rasa aman. Dan yang mengikat itu semua adalah koneksi. Kita tuh connection, kita tuh sama manusia lain tuh terkoneksi, termasuk sama pasangan kita. That's why gua itu merasa bahwa, ini sekali lagi gue merasa bahwa dulu gue tidak mendapatkan itu. Itu merasa itu kan bukan sebelum tentu fakta ya, hanya merasa ya. Gue merasa dulu gue tidak mendapatkan itu. Tapi semakin gue dewasa, semakin sekarang gue memahami bahwa ternyata ketika lu membahas tentang cinta yang diberikan orang tua gitu. Pada dasarnya setiap orang itu punya intentionnya baik. Kalau lu pernah dengar itu, semua orang tuh punya niat yang baik. Tapi cara penyalurannya yang kurang tepat. Itu gue juga dengar dari dia tuh. Iya. Cuma gue personally gue nggak percaya itu sih. Gue percaya bahwa manusia tuh kayak binatang pada dasarnya. Tapi ada beberapa manusia yang entah dari mana dia bisa mentranscend aksi-reaksi yang udah ada di dalam diri kita gitu. Menurut gue menarik banget lu bilang gini Deo. Ini masih sejalan kok sama yang tadi kita bicarain. Lu bilang manusia itu dibagi jadi dua, yang menggunakan rasa sakitnya untuk sesuatu yang positif, konstruktif, whatever. Atau yang menggunakan pain itu jadi kayak oke, dulu gue disakitin, revenge, balas dendam, dendam. Dan gue paham sama itu. Gue bisa mengerti kenapa orang melakukan itu. Jadi gue definitely nggak bilang oh kalau dendam lo gini. Gue paham gitu sama itu. Tapi bersyukurnya selama ini gue nggak tahu dari mana sih jujurnya. Itu nggak sampai ke sana. Cuma poinnya adalah
Iya benar, dan gue kagum sama lu karena lu bisa tumbuh di lingkungan yang tough lah gitu. Let's say kita nggak bisa bilang yang paling tough atau gimana, cuma itu cukup tough lah. Dimana lu umur 10 udah mikir kayak begitu, dan bokap lu udah memang punya keterbatasan kan. Itu dan ada bullying juga. Itu sucks, you know. Dan lu bisa sekarang kalau kita lihat sekarang lu bisa nggak cuma nggak dendam lagi, I would imagine, tapi lu juga mendedikasikan hidup lu untuk jangan lagi deh ada orang yang ngalamin hal yang sama kayak gue. Itu keren sih gitu. Karena lu basically nggak lagi jadi binatang, tapi lu transcend aksi-reaksi itu menjadi pribadi yang bisa punya bukan moral sih, pilihan yang bermakna gitu. Makna sebagai manusia, nggak cuma binatang doang gitu. Kayak kalau lapar makan, kalau marah meledak, kalau sedih depresi atau gimana gitu. Itu kan kayak I guess nalurinya itu kan, naluri, insting, naluri, aksi-reaksi apalah gitu. So, itu keren banget sih tuh, like kudu setuju. Thank you Andre. Tapi balik lagi ya Andre ya. That's why kenapa gue kemarin kan gue tawarin ke lu, Andre, kita judulnya The Journey of Human Love. Karena balik lagi itu ada journey, itu perjalanan gue. Gue sampai di titik yang sekarang, produk yang lo lihat sekarang ini tuh adalah produk yang ditempa banyak hal. Gue tuh ditempa, menurut gue ya, bukan cuma dari keluarga, tapi balik lagi gue trial and error dengan pasangan-pasangan gue sebelumnya, Andre. Ya dong, kayak gue pernah pacaran beberapa kali dan gue trial and error. Kenapa gue bilang trial and error? Karena gue belajar di situ. Bukan berarti gue coba-coba ya, tapi gue menjalani dengan serius. Tapi ketika terjadi kegagalan, gue refleksi nih sama diri gue sendiri. Makanya di awal gue selalu bilang, cinta itu bisa jadi pondasi, bisa jadi refleksi. Bisa menguatkan lu, jadi dasar lu. Tapi ketika misalnya lu gagal, atau misalnya ada masalah yang muncul di hubungan lu bisa untuk merefleksikan. Tanya lagi sama diri lu sendiri. Gitu. Apa sebenarnya yang lu cari? Karena kenapa gue bilang setiap orang itu intentionnya baik tadinya, karena yang mereka cari itu adalah pemenuhan kebutuhan, ya. Jadi kita itu selalu mencari apa yang kurang dari diri kita. Kita tuh berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dalam diri kita, termasuk pemenuhan akan kasih sayang itu. Nah, setiap orang berusaha untuk mencari itu. Rasa aman, kasih sayang, diterima, diapresiasi. Tapi untuk mendapatkan hal-hal yang tadi gue sebutkan itu nggak mudah sama sekali. Sangat-sangat tidak mudah. Makanya ada orang yang untuk menarik perhatian orang melakukan perilaku-perilaku yang maladaptif lah. Perilaku yang tidak seharusnya. Perilaku maladaptif itu misalnya dia menarik perhatian orang dengan mencuri misalnya, atau misalnya dia memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain. Tapi balik lagi itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dia sebagai manusia. Nah, pemenuhan kebutuhan sebagai manusia ini tuh kalau dikaitkan dengan cinta itu berkaitan ketika kita kecil, balik lagi kita nggak mendapatkan itu, sehingga ketika kita tumbuh menjadi individu yang dewasa, kita cari itu terus. Kita sebagai manusia cari itu. Gimana sih caranya gue bisa dapat diterima orang lain? Gimana sih cara untuk gue menarik atensi orang lain? Gimana sih caranya orang memberikan apresiasi buat gue? Gitu. Dan itu akan berulang terus. Terutama ketika lu tidak paham diri lu secara utuh. Lu gak tahu diri lu. Makanya tadi gue bilang kan, gue di hubungan sebelumnya itu gue trial and error. Nah, di trial dan error gue itu gue belajar untuk paham apa sih yang sebenarnya seorang Edo tuh mau. Apa sih yang sebenarnya seorang Edo tuh inginkan. Apa sih yang sebenarnya seorang Edo tuh cari dari sebuah hubungan. Itu yang gue pertanyakan dulu terus gitu. Karena gue putus itu tuh masalahnya komunikasi, Andre. Nah, sekarang gue belajar bahwa komunikasi itu bukan soal cuman lu mengutarakan apa yang lu pikirkan dan lu rasakan. Tapi ketika lu tahu apa yang lu inginkan, lu udah set boundaries lu ceritakan sama pasangan lu dan berdialog, berdiskusi. Makanya tadi kalau lu bilang sama gua lu bisa untuk ajak pasangan lu diskusi, itu udah this is a good way gitu. Itu di jalan yang bagus banget. Itu udah start yang bagus banget, dan kalau dipertahankan dan dipupuk dengan pondasi yang kuat gitu, gue rasa
ya akan bertumbuh hubungan kalian gitu. Karena hubungan yang baik itu menurut gue hubungan yang bertumbuh. Makanya cinta yang baik itu menurut gue cinta yang menguatkan dan memberikan ruang sebagai diri lu sebagai individu pribadi ya, sebagai Andre, sebagai Edo. Begitu pula pasangan kita gitu. Termasuk membuat kita belajar bahwa sebagai manusia dengan latar belakang cinta yang berbeda-beda, dengan perjalanan cinta yang berbeda-beda, kita bisa kok saling menguatkan, kita bisa kok saling berbagi, kita bisa kok share, dan kita bisa kok memahami dan belajar untuk berempati. That's the point. Empati itu nggak semua orang tuh bisa instan punya dalam hidupnya. Makanya empati itu juga diajarkan dan belajar. Kalau lu sering dengar banyak sekali orang yang ngomong, kok pasangan gua nggak care ya, kok pasangan gua nggak peka ya. Itu kata-kata yang sering banget. Cowok tuh nggak peka. Gue cari tahu yang dimaksud peka tuh apa sih gitu. Peka itu tuh mewakili perilaku apa sih gitu. Karena ya lu tau lah, kayak kalau orang yang punya rasa ingin tahu tinggi tentang perilaku manusia kan berusaha untuk cari tahu itulah. Apa tuh peka tuh apa sih? Ternyata setelah gue survei nih ya, gue tanya beberapa teman gue dan gue refleksi sama diri gue sendiri. Oh ternyata peka itu similar like empathy. Jadi lu tahu ketika pasangan lu tuh perasaannya gimana dan dia butuhnya apa. Tapi kan tentunya peka itu nggak instan langsung ada, Andre ya. Komunikasi itu juga penting sehingga lu tahu pasangan lu tuh lagi butuh apa, maunya apa gitu. Jadi balik lagi yang mau gue tekankan bahwa kadang dalam sebuah hubungan butuh banget loh yang namanya dilandasi dengan rasa mau saling memahami satu sama lain, berempati satu sama lain. Ingat bahwa dalam sebuah hubungan, gue selalu bilang ke teman-teman klien ataupun gue selalu ingatkan diri gue sendiri, tidak ada loh dalam sebuah hubungan tuh yang saling mendominasi, yang dominan gitu loh. Dalam sebuah hubungan tuh kalian tuh sama gitu, kalian punya peran masing-masing. Lu punya part di mana misalnya pasangan lu mengalami hambatan atau keterbatasan, begitu pula pasangan lu juga punya part itu untuk memenuhi. Misalnya gue nih orangnya nggak detail, pasangan gue detail, pasangan gue bisa kayak encourage gue, kasih masukan gue, bantu gue, sama, bukan mendominasi. Karena kalau dominasi itu kan kayak menekan gitu ya, sesuatu yang gue mau dominasi lu nih, tapi nggak, sebuah hubungan tuh nggak kayak gitu. Makanya bicara cinta itu bicara sesuatu yang bukan hitam dan putih, tapi berwarna. Ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya. Itu yang mix itu semua yang menjadi kita saat ini. Gitu. Dan itu gue setuju semua tuh, Dok. Dan kayaknya yang jadi poin kalau dari gue sih, yang gue dapat dari Journey of Love ini, pembicaraan kita ini, adalah keren banget. Ada case study bahkan, dan case study-nya lu pula, ya kan? Bahwa lu dulu punya hubungan percintaan dengan keluarga yang nggak ideal aja sekalipun gitu, itu sekarang bisa mengatasi itu, dan nggak cuma kayak oh lu kok lu gila sih, oh kan dulu gue begini, jadi kayak nggak terpatri gitu, destiny apa takdir. Kalau di dulunya disakiti, oh maka lu ditakdiri untuk akan menyakiti orang lain juga di masa depan gitu. Bisa belajar, bisa dikulik, di trial error tentunya sebagai manusia gitu kan. Gua trial error baik banget. So itu sih. Itu sangat-sangat encouraging untuk orang-orang yang nggak punya cinta. Gua nggak punya cinta lama, so gua paham kok. Dan pengen nyari, terus juga mungkin udah punya tapi punya masalah. Ini tuh bisa dipelajarin, bisa di-improve gitu untuk setiap individu bisa gitu. Yes. Keren. Gua notice satu kata yang tadi lu bilang, cinta itu tuh bukan destiny, bukan takdir. Untuk teman-teman di sini yang dengerin video ini, podcast ini, yang mau gua sampaikan dari poin yang Andre bilang tadi adalah
sangat-sangat benar bahwa di dalam hidup kita, di dalam fase hidup kita sebagai manusia, kita selalu punya kendali atas diri kita sendiri, atas pikiran kita, atas perasaan kita, dan atas ketidakpastian di dalam hidup kita. Jadi kita memang hidup tuh dengan ketidakpastian. Future tuh kita nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang perlu gue sampaikan ke teman-teman dan ke Andre juga bahwa hari esok itu akan selalu jadi lebih baik ketika lu mau berusaha, ketika lu berkomitmen sama diri lu sendiri, dan lu meyakini bahwa selalu ada jalan ketika lu mau mencoba. Itu yang selalu gue bilang sama diri gue, bahwa sesuatu yang buruk akan semakin nyata kalau lu hanya diam. Dan lu akan semakin terpuruk dengan rasa takut itu. Tapi kalau lu coba, kalau lu berusaha berada di cahaya, pelan-pelan mendekatkan diri lu ke cahaya, lu bisa lihat terang itu kok. Lu bisa lihat pelan-pelan, ya, buka hati lah. Gue selalu suka dengan kata-kata itu. Kalau gue bahas cinta, gue selalu bilang buka hati. Kalau lu tutup hati lu, gak akan masuk. Siapa yang mau masuk? Ngetuknya susah. Gitu. Kalau gue bro ya, kalau kita bicara tentang cahaya sama terang dan sebagainya, gue langsung ini sih. Kayaknya karena gue bergaul sama Mario deh, Mario. Karena dia orangnya itu banget kan, orangnya shadow terus ya. Boleh nggak lu kasih gue gambar? Karena gue beruntung, gue nggak pernah dalam hubungan yang gila gitu, yang toxic atau gimana gitu. Belum. Pernah deh. Cuma bukan sama pasangan. Oke. Anyway, coba bisa nggak lo kasih gue gambaran? Gitu. Hubungan yang amburadul, yang maladaptif, itu to put it mildly, tapi yang parah menurut lo gitu, yang orang alamin, gitu. Yang mungkin ada yang denger alamin, itu kayak gimana sih? Gelapnya tuh segelap apa gitu? Di dalamnya ada abusive. Di dalamnya ada manipulatif. Jadi benar-benar memanipulasi pasangannya. Di dalamnya sudah tidak ada trust, tapi masih ngejalanin. Ada nggak kayak gitu? Ada. Banyak nggak orang kayak gitu? Banyak. Tahu nggak cara keluar dari situ? Tahu. Tapi mau nggak? Balik lagi. Gitu. Karena tahu sebenarnya itu udah nggak baik. Tahu sebenarnya itu udah menghancurkan satu sama lain. Tapi nggak bisa gitu. Kayak balik lagi, selalu ada alasan untuk bertahan di sana. Dan nggak tahu harus bagaimana. Terjebak di hubungan itu. Dan banyak yang nggak tahu harus bagaimana, terjebak tapi nggak mau keluar dan sebagainya. Itu mungkin banget ada hubungannya sama masa lalu gitu. Kecuali diapain, kecuali gimana? Pemahaman dia tentang cinta dan sebagainya. Dan yang lu bilang adalah kalau udah paham, kalau udah tahu gimana caranya, lu bisa keluar gitu. Dan lu bisa buat hidup lu lebih baik gitu. Dan juga hidup pasangan lo mungkin. Betul. Jadi knowledge itu penting, lu tahu dulu, aware itu penting banget, lu sudah sadar, baru lu bisa action. Kalau udah knowledge lu kurang, lu nggak aware dengan kondisi lu, gimana lu mau action kan? Dan balik lagi tuh pembunuhan kebutuhan juga, ada lo pasangan yang suka untuk disakiti, ada. Makanya ada yang namanya masokis kan, orang yang suka disakiti. Tapi itu beda banget. Tapi ada orang yang suka dengan hubungan seperti itu. Makanya gue bilang cinta tuh sekompleks itu. Cinta tuh nggak bisa yang kayak kita bilang harus sadar baik. Apa nggak sadar? Sadar. Kalau sadar itu next level sih. Gue nggak paham sih. Iya, sadar dan ketika dia sebagai individu merasa bahwa gue fine aja kok. Tapi orang lain yang melihat tuh kayak, gila dia udah kasar banget sama lu, dia udah nyakitin lu banget, dia udah kayak gak memperlakukan lu seperti manusia, kenapa lu masih mau sama dia? Itu menurut orang kan, Re. Kayak dia yang menjalani itu kayak ya udah gitu, fine aja. Makanya balik lagi, gue selalu, ya kurang lebih 1-2 tahun inilah gue belajar bahwa gak bisa sih lihat problematika atau masalah manusia tuh cuman hitam putih, baik buruk gitu, sama sekali gak bisa. Sekompleks itu. Kayak yang dicari setiap orang tuh beda-beda dalam hidupnya. That's why kemarin banget malam gue lihat satu cuplikan video di Instagram. Ada yang ngomong kayak gini, menjadi pendengar itu mahal.
ya kan? Kayak susah banget buat dengerin orang. Makanya banyak banget orang-orang di luar sana, teman-teman kita yang ada di hubungan yang kurang baik gitu ya, unhealthy lah sebetulnya, unhealthy relationship, itu sebenarnya bingung. Dia mau cerita ke siapa, dia mau berbagi ke siapa, dia mau luapkan semua emosinya ke siapa. That's why itu yang jadi sekarang ini tuh mulailah ada gerakan-gerakan seperti bicarakan kan, yang breakthrough, kasih solusi ke para individu yang di luar sana tuh yang sedang mencari gitu. Gak mudah keluar dari relasi itu, gak mudah. Sangat tidak mudah. Bahkan bercerita pun kadang buat mereka tuh berat banget untuk trust. Bukan trust sama orang lain loh, trust sama diri mereka sendiri. Karena saking seringnya mereka dimanipulasi sama orang lain, mereka meragukan diri mereka. Lu pernah dengar gak kata-kata itu? Betul. Ya. Itu neraka tuh buat gue. Ya. Meragukan realita. Itu orang kalau sudah meragukan realita, sudah di titik tidak berdaya, wah itu susah. Susah banget. Ya gue gak tahu kenapa ya Do ya. Ini gue gak tahu. Gue gak tahu. Tapi dari dulu tuh gue punya insting. Gue punya insting tuh gue paling takut. Bukan sama ditusuk atau apa, tapi sama tidur. Terus ada suara di kepala gue yang kayak, lu pecundang atau apalah. Oke. Atau kayak lu ngelihat ngaca gitu dan lu nggak bisa suka sama diri lu sendiri. Bukan suka tuh apa? Bukan dengan cara yang narsisistik, cuma kayak lu bisa menghargai diri lu sendiri. Kalau gue nggak bisa gitu, gue kayak itu neraka tuh. Gue nggak bisa hidup kalau gitu. Itu gue lebih baik mati gitu. Dan bersyukurnya mungkin karena itu juga hidup gue belum sampai ke titik situ gitu. Tapi ada yang gitu. Ada. Dan yang gak bisa percaya sama diri sendiri, itu neraka tuh. Karena hidup tuh berat, baik masalah, baik banyak pain, baik suffering. Kalau gak bisa percaya sama diri sendiri, terus apa pedang dan perisai lo itu kan? Kayak perlindungan lu apa gitu. Kayak kalau perang terus lu bugil gitu. Itu sih. Itu menyerang banget. Yes. That's why kalau bicara tentang relationship, bicara tentang hubungan, gue selalu balik lagi nih ya. Kita tarik lagi ke the journey of human love. Hal yang pertama yang teman-teman di sini bisa lakukan adalah belajar untuk mengenal diri sendiri. Paham dulu kebutuhan kita sebagai manusia. Gue pasti tarik lagi ke itu. Karena ketika lu nggak tahu kebutuhan lu apa, terus lu jalin hubungan dengan lawan jenis, dengan pasangan lu sekarang, itu lu akan berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan lu terus. Tapi pasangan lu nggak tahu. Itu yang akan jadi masalah. Yang akan jadi konflik. Yang akan membuat lu dan pasangan lu tuh terus-terusan berargumen, tapi tidak ada jalan keluarnya. Itu karena basic lu nggak tahu diri lu sendiri. Lu nggak paham kebutuhan lu sebagai manusia tuh apa. Itu langkah pertama. Paham diri lu sendiri. Paham diri lu. Backtrack ke zaman dulu kali. Karena lu dulu diapain sih? Sampai kayak gini. Itu sesuatu yang juga menyeramkan. Karena ya membuka luka lama tuh nggak enak. Sangat nggak enak. Dan kalau itu berhubungan sama trauma, ada emosi-emosi malu, kalah dan sebagainya, itu nggak enak. Gitu. Yes. That's why ada ini kan. That's why ada ini. Ini apa nih maksud lo? Podcastnya atau bicarakannya? Bicarakannya. Justru ada wadah. Karena menurut gue, yang tadi gue bilang, orang biasanya kenapa takut banget buat ngomong? Karena satu, takut dijudge, takut dibilang kayak lu aneh atau disepelekan masalahnya dan sebagainya. Nah, ketika diberikan wadah untuk berbicara, wadah untuk lu bisa mengeluarkan semua pengalaman tidak menyenangkan lu, semua amarah lu bisa mengekspresikan emosi lu as a human ya. Gue rasa manusia tuh juga mulai kok kayak luluh, kayak mulai kayak merasa bahwa dia dihargai, diterima gitu. Dan salah satu wadah yang bisa mewadahi itu semua menurut gue adalah platform-platform yang memang isinya adalah profesional-profesional yang terlatih gitu, terbiasa, dan itu sangat memberikan bantuan yang sangat besar untuk orang-orang di luar sana yang karena memahami itu. Langkah pertama itu langkah pertama dan nggak mudah. Sangat tidak mudah. Oke. Menurut gue
cara-cara praktikalnya udah kita bilang gitu. Dengan simple, tapi simple itu ya tentunya nggak mudah. Cuma simple pretty much. Kayak backtrack zaman dulu, apa yang membuat lu kayak gini, pengalaman itu. Dan tahu apa yang lu mau, apa yang lu butuhkan sebagainya. Gue suka pakai pena kertas. Kertas. Gitu. Sulit, berat, tapi menulis itu sangat membantu, karena itu juga kalau gue suka waktu gue belajar expressive writing, satu hal yang gue lihat di situ adalah poinnya adalah menulis itu adalah emotion catharsis. Jadi lu bisa mengkatarsiskan, mengeluarkan emosi lu. Katarsis itu adalah mengeluarkan emosi lu. Itu bisa rilis. Lu bisa kayak lebih tenang, lu lebih lega karena keluar gitu loh. Tapi justru untuk sampai ke tahap itu tuh nggak mudah. Untuk memulai itu sulit. Makanya coba sekarang teman-teman yang dengar podcastnya atau video di YouTube, mulai dengan langkah sederhana adalah coba ke kamar mandi atau buka handphone, buka kamera selfie-nya, terus lihat diri lu sendiri. Terus bayangkan satu kata untuk diri lu. Apapun itu. Mau positif, mau negatif, bebas. Coba lu tulis di kertas. Lu tulis di kertas. Sudah lu tulis di kertas, terus lu baca lagi. Terus lu ngomong di depan kaca atau depan kamera selfie lu. Terus lu ngomong yang kenceng ke diri lu sendiri. Kenapa? Itu adalah baseline, dasar untuk lu menilai diri lu dulu saat ini. Gitu. Lu menilai diri lu tuh orangnya seperti apa. Kenapa gue bilang boleh positif, boleh negatif? Karena pandangan orang terhadap diri sendiri beda-beda, Andre ya. Ada yang negatif. Ada yang negatif. Mostly banyak yang negatif dibanding positif. Mostly ya. Dari mana datanya itu? Coba lu tanya orang. Tulis 3 kelebihan, 3 kekurangan. Apa yang paling banyak bisa dia tuliskan? Coba deh. Iya, kalau itu make sense. Iya. Apa yang paling banyak biasa orang tulis? Sayangnya. Kekurangan kan dibandingkan kelebihan. Karena mungkin banyak faktor yang dia anyway. Ya, benar. Ya. Yang terlihat seperti itu, yang ke notice, karena kan manusia itu kalau menotis kekurangan itu jauh lebih mudah dibandingkan menotis kelebihan. Memang emosi negatif itu jauh lebih signifikan kan? Dari positif. Iya. Langsung ke highlight banget gitu, langsung kerasa banget. Padahal yang positif juga banyak. Yang bisa dikembangkan juga banyak. Betul. Gitu. Okay. Itu cara teknik untuk refleksi ya, cara mulanya gitu ya. Iya, baseline-nya. Karena pasti ada aja orang yang bingung mulainya. Betul. Ada pasti. Betul. Mulai awalnya dengan kayak gitu, terus setelah selesai lu tulis dan lu ngomong di kaca atau di kamera selfie lu, sekarang lu tulis lagi. Tapi deskripsikan hal-hal baik yang lu punya. Lalu lu compare. Lu compare. Jadi gue pengen mengajak bahwa kita lihat, lu nggak cuman punya sisi gelap tapi sisi terang, sebaliknya juga, sehingga lu bisa merefleksikan gitu diri lu tuh seperti apa, sehingga ketika lu berbicara tentang mencintai dan dicintai, lu tahu lu mau dicintai seperti apa as a human, lu juga tahu lu mau mencintai orang seperti apa as a human. Dari mana tuh lompatnya dari paham kelebihan kekurangan diri sendiri sampai ke tahu gimana cara mau dicintai sama orang lain? Setelah lu paham kekurangan dan kelebihan diri lu, setelah lu paham diri lu seperti apa, lu belajar bahwa dengan kekurangan lu seperti ini, lu mau orang memperlakukan lu seperti apa. Mencintai dan dicintai itu kan masuk dalam proses penerimaan ya. Kayak lu diterima orang lain seperti apa, lu menerima orang lain seperti apa. Nah, kalau lu belum paham diri lu, belum tahu kelebihan kekurangan lu, batasan lu, boundaries tuh penting banget. Next time kita bahas tentang boundaries, self boundaries. Kalau lu nggak tahu boundaries lu apa, gimana lu bisa ngomong ke orang lain? Gimana lu bisa menerima orang lain? Ketika orang lain melewati boundaries lu, tapi lu orang itu juga nggak tahu, lu juga nggak bilang, terus lu merasa tersakiti, kan jadi masalah baru. Tuh, lu merasa tidak diterima, lu merasa tidak dihargai, kan jadi masalah baru. Itu banget, banget. That's why kenal diri sendiri tuh penting banget menurut gua. Itu apa poin yang lu mau, apa yang lu gak mau, itu penting banget. Iya, penting banget. Batasan lu apa sebagai manusia. Dan mungkin kalau lu gak tahu dari verbal gitu, mungkin di backtrack ke kapan terakhir kali lu meledak, atau kapan terakhir lu sedih gitu. Itu bisa kayak, itu bisa jadi kayak detektif gitu. Karena kalau lu gak, kalau lu jarang refleksi diri menurut gue ya, even gue juga ini terkadang itu lu ditanya gitu point blank gitu, apa yang lu mau, lu bingung kayak
gitu jujur. Tapi kalau tanya kayak kapan terakhir lo meledak gitu, oh kemarin. Kenapa? Oh karena adek gue ngelakuin bilang soal itu, jadi kayak ada konkret terus kayak kenapa, jadi kayak matematika gitu. Dan itu bisa di track kan, kayak kenapa ada lu melakukan kayak gitu, misalnya kayak dari kasus lu meledak, kenapa ada lu melakukan kayak gitu, itu gue banget sih, apa yang lu mau, itu gue bersyukur dari adek lu. Nah itu kayak belakangan ini gue makin pinter deh, karena gue ngobrol sama lu pada sih, gue kan cerita kan kayak gue kenapa nih kayak begini, terus si Astrid pertama kali yang ngenalin ke gue bicara di depan kaca gitu, dan kayak tanya kenapa diri lu sendiri, itu ngebantu banget, itu ngebantu banget, kayak ada orang ketiga gitu, tapi nggak aneh-aneh, cuma gue paham. Itu ngebantu banget parah. Belakangan ini gue jadi ini kan. Dulunya mah gue meledak terus kayak kosong malah makin ini jatuh segala, jadi kurang oke. Tapi dengan ada begini, meledak lo tuh bisa positif karena bisa ngasih insight ke diri sendiri tentang apa yang lo mau, apa yang lo butuhkan gitu kan. Dan langkah pertama. Sorry gue potong deh. Dan satu lagi setelah itu semua, setelah fase lo ngomong di kaca, lo menulis dan sebagainya, coba teman-teman cari satu atau rangkaian kalimat sebagai mantra kalian gitu. Kayak menguatkan diri lu. Kayak kalau lu punya enggak sih Andre mantra gitu? Enggak tahu sih. Gue cuma tahu bahwa gue berjuang. Lu mau tahu lu nih. Sorry, gue spoiler. Lu mau tahu mantra gue enggak? Gue mau tahu mantra lu. Ya, tapi ini weird banget sih. Biarin. Ini weird parah mantra gue. Biarin. Gue tuh suka ngomong gini di kaca. Gue liat kaca ya, gue ngomong gini. In Edo we trust. Asli gue ngomong gitu. Kenapa? Ini kejadian kurang lebih 2 bulan yang lalu lah. In Jesus we trust itu. In Edo we trust. Ya, kayak biasa kan kita di dalam Tuhan kita percaya gitu. Tapi kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gue berusaha sebisa mungkin. Gue bilang sama diri gue sendiri, lu bisa, lu paham. Ayo pelan-pelan coba dulu loh gitu. Jadi makna gue tuh dalam di In Edo we trust tuh gue berusaha untuk meyakinkan gue yang menjalani, gue yang tahu. Tentunya gue juga perlu untuk percaya sama diri gue dulu. Nah 2 bulan yang lalu itu gue di tahap gue sangat-sangat galau. Gue harus bagaimana gitu di fase yang coronavirus sekarang lagi perkembangannya semakin naik. Itu gue kayak lihat kaca mobil loh. Gue nggak lihat kaca di rumah, gue lihat kaca mobil yang basically ada kaca filmnya agak gelap-gelap tuh. Gue lihat muka gue sendiri, terus gue ngomong In Edo we trust. Terus gue diam, gue mandang kaca, gue kayak oke, ya kita coba lagi. Kayak itu penting. Punya mantra untuk diri sendiri tuh. Makanya mantra tuh macam-macam. Ada macam-macam kayak ada yang mantranya tuh percaya sama dirimu sendiri. Dengan segala hal yang terjadi dalam hidupmu selalu ada nilai baik yang bisa kamu ambil. Itu juga mantra. Ada banyak mantra dalam hidup ini yang bisa kita ambil. Itu bisa menguatkan kita. Jadi pondasi lagi. Makanya tadi kan kalau kita tarik lagi cinta itu bisa jadi pondasi loh. Sangat bisa jadi pondasi dan bisa jadi refleksi. Makanya kalau kita bahas refleksi ya balas ke diri sendiri lagi. Oke, Do, thank you banget untuk sharingnya hari ini gitu ya. Gue super happy dan super ini juga sih, super bersyukur bisa dengar cerita lu. Selama ini lu cerita cuma nggak sedetail itu. Dan kayaknya orang yang dengar juga bakal bisa banget relate sama itu. Lu bisa ngomong kayak lu pernah dibilang kayak anak pungut tong sampah itu oke. So thank you banget. Tadi kita udah bahas tentang pentingnya untuk paham diri sendiri, refleksi ya kan. Dan juga refleksi kelebihan kekurangan, lalu pahami apa yang lu butuhkan sama apa yang lu perlukan, apa yang lu inginkan gitu kan. Nah, tadi lu bilang ada langkah selanjutnya nih setelah ini kan, yaitu komunikasi, cara komunikasi. Cuma itu kayaknya nggak sempat kita bahas sekarang. Ini udah banyak banget informasi juga kan. Mungkin orang perlu waktu buat memproses itu. So mungkin kita bisa rangkum dulu nih, Dok. So far dari ujung ke ujung apa yang lu pengen inti-intinya dan ditutup sama pesan lu buat mereka. Mereka di luar sana yang mungkin merasa bahwa hidup cinta mereka itu belum ideal, jauh dari ideal. Pesan lu apa buat mereka gitu. Dimulai dari rangkumannya. Jadi kalau kita bicara dengan judul hari ini ya, kita tarik judul hari ini, The Journey of Human Love. Perjalanan cinta setiap manusia itu beda-beda. Ada yang dimulai dengan rasa sakit, diakhiri dengan nilai-nilai kebaikan.
ada yang diawali dengan afeksi, kasih sayang, dipahami, tapi diakhiri dengan rasa sakit. Gitu. That's why setiap orang punya pathway-nya masing-masing, punya jalurnya masing-masing, punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang gua mau sampaikan bahwa semua itu dimulai dari awal. Awal itu kapan sih, Andre? Awal itu adalah ketika manusia itu lahir di dunia, gitu. Makanya gue sekarang belajar bahwa ternyata sangat penting untuk kita mampu memahami bagaimana cara mendidik, mengasuh, dan memberikan kelekatan serta pola asuh yang tepat untuk generasi selanjutnya. Itu bisa anak kita nanti, bisa mungkin lu ada anak-anak remaja yang lu bimbing atau sebagainya, maksudnya teman-teman lu yang lebih muda. Kenapa? Karena pemahaman tentang cinta mula-mula ini, gue selalu bilang cinta mula-mula, karena ketika lu sudah paham cinta mula-mula, lu butuhnya apa, terus cinta yang tepat seperti apa diberikan, dan diajarkan rasa bertanggung jawab. Ketika lu beranjak dewasa, lu paham untuk lu memperlakukan orang lain itu seperti apa. Gitu, lu mampu untuk menyalurkan rasa sayang yang tepat tuh seperti apa. Kalau banyak yang bilang rasa sayang yang tepat itu adalah dengan pertumbuhan, lu bisa satu sama lain bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ya benar, sangat tepat. Tapi tentunya pertumbuhan juga diawali dari bibit pertamanya dulu nih. Ditanamnya tuh seperti apa sih, disiramnya seperti apa sih. Nah itu yang pola asuh kita dididik seperti apa, sehingga ketika lu dewasa, ketika lu tumbuh jadi individu yang sudah terbentuk kepribadiannya, lu belajar untuk bisa mengaplikasikan dengan tepat gitu. Tentunya setiap orang gua rasa punya, makanya gue selalu percaya setiap orang punya niat yang baik, mau berusaha memenuhi apa yang diinginkan. Tapi belajarlah untuk paham bahwa ada baiknya kita memahami teknik penyaluran yang tepat. Ada baiknya kita mengerti bahwa kita ini berinteraksi dengan manusia yang berbeda loh dengan kita, dengan latar belakang yang tentunya sangat berbeda dengan kita. Dan itu sangat membutuhkan proses waktu yang panjang. Oleh karena itu, jika teman-teman yang di sini yang mendengar dan memiliki masalah dengan pasangannya atau berada di hubungan tidak sehat, pertama, bisa lakukan langkah-langkah tadi, kenal dulu diri kalian. Kedua, kalau misalnya sudah kalian lakukan tapi masih belum lega, masih belum keluar semua emosi negatifnya, ataupun ada unek-unek yang belum keluar, go to profesional. Pergi ke profesional itu sangat membantu. Dan setelah itu, barulah nanti nextnya kita belajar untuk mengkomunikasikan itu semua. Bagaimana mengemasnya, bagaimana kita berbicara. Dan tentunya belajar untuk mengambil sikap di dalam sebuah hubungan. Belajar untuk memahami bahwa kalian juga individu yang utuh loh dalam sebuah hubungan. Memang kalian menjalani dengan orang lain, tapi kalian juga individu yang utuh. Dan itu sangat penting untuk memahami dulu kalian mau dicintai dan mencintai orang lain seperti apa. Itu gitu. Kalau gue boleh share apa yang gue dapat gitu ya, yang gue berkesan gitu. Selain daripada itu semuanya. Yang gue dapat adalah bahwa cinta itu dinamis. Yes. Dan untuk orang yang sekarang balance-nya masih negatif, maka kalau mereka dengar itu, mereka akan punya harapan. Itu sesuatu yang sangat besar, penting. Harapan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Jadi nggak selamanya mereka depresif, selamanya neraka hidupnya, nggak. Tidak selamanya terpuruk. Itu satu, harapan untuk mereka yang itu. Tapi juga kedua adalah untuk yang balance yang positif, untuk jangan belagu gitu. Karena kalau lu belagu, lu mulai ignore ini, lu mulai dengerin suara-suara yang setan dalam diri lu, whatever lah. Itu, dan lu lupa sama fundamentalnya, lu arogan dan sebagainya. Maka itu bisa banget untuk ujung-ujungnya diputar balikan, atau bahkan amit-amit lu punya anaknya kayak ngerasain apa yang lu rasain dulu gitu. Yes. Itu jadi harus siaga gitu. Yes, dirawat. Dirawat
Kalau masih negatif berjuang untuk positif. Iya. Kalau udah positif bersyukur gitu, jangan belagu, jangan goblok, terus dirawat gitu. Supaya jangan sampai dia disintegrate into hell. Bener banget. Oke. Karena cinta itu bertumbuh. Gue selalu percaya itu. Dan pertumbuhan itu bisa semakin ke arah yang positif. Atau misalnya nanti kalau ada kita analogikan tanaman ya, ada hama, tapi lu nggak buang, nggak lu semprot dengan zat kimia untuk bunuh hamanya, akhirnya apa? Mati kan? Sama dengan kita sebagai manusia menurut gue. Perlu banget untuk dirawat, perlu banget untuk dipupuk terus, sehingga kita bisa jadi individu yang paham diri kita, tahu diri kita, dan tahu cara memperlakukan orang lain dengan tepat. Seperti itu. Supaya cinta itu menyenangkan dan berguna gitu di hidup. Nggak cuma ini doang ya. Oke, mantap, Dok. Thank you banget, Dok. Parah. Seperti yang tadi Edo udah bilang gitu ya. Kita dari bicarakan.id, sebuah platform konseling online. Kalau kalian terbantu sama ini, maka kami akan sangat mengapresiasi kalau kalian bisa bantu kami dengan cara yang pertama, share video ini ke satu orang yang kalian merasa membutuhkan. Atau lebih, terserah. Cuma share gitu. Karena ini mungkin akan membantu. Yang kedua adalah kalau kalian merasa bahwa kalian butuh hal-hal yang tadi Edo bilang, maka jangan enggan untuk seek a professional. Zaman sekarang tuh konseling mudah ya, nggak sulit gitu. Buka www.bicarakan.id, www.bicarakan.id. Yang podcast bro ini. Gak ada. Oke. Mungkin segitu dari kita ya. Namaku Andre. Dan gue Edo. Terima kasih sudah mendengarkan. Betul. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di podcast Angkat Bicara selanjutnya. Mantap. Ditutup deh closing gue. Sip. Bye. Dadah. Bye. Yo. Halo. Terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa mendukung kami dengan cara share video ini ke satu orang terdekatmu yang menurutmu membutuhkan. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain notification bell supaya nggak terlewat episode terbaru dari kami. Terakhir, kami sangat mendukungmu untuk menjadwalkan sesi konseling online pertamamu via telepon suara dengan konselor di video ini ataupun konselor lainnya dengan cara klik www.bicarakan.id. Sekali lagi, www.bicarakan.id. Semoga kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Angkat Bicara.